Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian mengerjakan penilaian harian kemarin ya, minggu kemarin. Oke, ini merupakan pembahasan dari penilaian harian yang bisa kalian gunakan untuk belajar sebagai persiapan materi penilaian tengah semester. Oke, kita bahas ya kemarin penilaian harian kalian ada 25 soal. Kita bahas yang nomor pertama ya. Oke, kemarin materi yang saya keluarkan untuk ulangan itu adalah chapter 1 yaitu filling out forms. Oke, nomor 1, what institution issue the form? Jadi institusi yang mengeluarkan formulir ini ya, judulnya adalah formulir penarikan, account withdrawal, itu adalah formulir penarikan. Nah, ini bisa terlihat jelas bahwa formulir itu dikeluarkan oleh bank. Karena ini sebuah formulir penarikan uang ya, ada jumlah uangnya dan banknya ya, institusinya itu di sini Country Club Bank. Berarti jawabannya adalah bank. Ini mudah sekali. Yang kedua, what is the purpose of the form? Berarti ditanyakan tujuan. Tujuan dari Mr. John ini menulis atau mengisi formulir penarikan withdrawal account itu tujuannya apa? Withdrawal di sini artinya penarikan ya. Oke, kira-kira yang mana? To put money, to open a bank account, to reserve a room, to take money, or to save money? Yang betul adalah to take money. Kenapa to take money? Karena withdrawal itu artinya adalah menarik. Berarti menarik itu kan sinonimnya adalah mengambil ya. Mengambil. Jadi withdraw itu sama dengan take. Jadi jawabannya to take money ya. Kalau to put money bukan. To put money itu meletakkan. Nah, meletakkan itu biasanya digunakan sinonimnya sama seperti menabung ya. Meletakkan uang di bank berarti kan menabung ya, menabung uang di bank. Lah itu bisa put atau save ya. Ini kalau ini bukan withdrawal. Ada lagi slipnya kalau ingin menabung itu namanya deposit slip ya, setoran ya. Formulir penyetoran itu namanya deposit slip. Ini berarti to put money itu deposit slip. Kalau to open a bank account itu formulirnya namanya registration form ya, formulir pendaftaran. Kan to open berarti untuk membuka akun bank. Kamu mendaftarkan diri kamu ke sebuah bank tersebut akan mempunyai akun. Kalau to reserve a room itu menyewa sebuah ruangan, bukan withdrawal account. To reserve a room berarti itu reservation form ya, formulir memesan. Selanjutnya, what kind of form is it? Oke, jelas ya kalau kalian mengerjakan soal seperti ini ya, kalian harus melihat formulir itu. Biasanya ada judulnya di atas. Itu formulir apa? Nah, kalau di sini judul ini kan ada ya, deposit ticket. Berarti jelas sekali jawabannya adalah ya deposit slip. Deposit slip itu artinya slip penyetoran. Oke, selanjutnya. Why should Blake Lively fill out this form? Kenapa? Mengapa ya? Blake Lively harus mengisi formulir tersebut. Nah, kira-kira kalau ada orang yang mengisi formulir deposit ya, penyetoran itu kira-kira untuk apa? Ya, itu maksudnya itu sama dengan tujuannya. Berarti kalau to book a room itu salah, membooking sebuah ruangan salah ya, itu nanti mengisinya reservation form. Kalau to put money, put itu menaruh ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, jawabannya adalah nih, to put money, ya meletakkan. Nah, meletakkan itu sama dengan deposit. Deposit itu artinya menyetorkan ya. Nah, menyetorkan itu bisa sinonimnya menaruh. Berarti kan menaruh uang di bank, menyetorkan uang di bank itu seperti itu ya. Deposit di sini sinonimnya sama dengan put, berarti jawabannya ini. Untuk apply job itu membutuhkan formulir job application. Kalau withdraw money, menarik uang kan mengambil uang, itu berarti
withdrawal form. Ya, to open a bank account salah lagi ya, untuk membuka akun di bank. Itu berarti registrasi, mendaftar. Seperti itu. Selanjutnya, a person wants to reserve a room, so she need to fill out. Ya, jika ada seseorang yang ingin memesan sebuah ruangan, jadi dia membutuhkan untuk mengisi. Nah, gampang ya ini ya. Kenapa banyak yang salah ini? Reserve ini ada kata kuncinya reserve. Berarti kan ini reserve itu kalau tidak tahu artinya, kata kuncinya di sini reserve. Berarti kan ini ya jawabannya reservation ya. Nah, reserve di sini adanya adalah ya seseorang yang ingin memesan sebuah ruang. Jadi dia harus mengisi kalau ingin mesen ruang. Ya, ini harus pakai ini formulir reservasi ketika ingin memesan kamar hotel, tempat makan ya, dan lain-lain itu namanya formulir reservasi atau reservation form. Kalau subscription form itu adanya formulir berlangganan. Contohnya kita bisa berlangganan majalah, koran. Nah, itu bisa mendaftar dengan subscription form atau formulir pelanggan ya, berlangganan. Kalau ini registration form tahu ya, formulir untuk mendaftar. Kalau kita masuk ke sekolah, masuk ke klub, atau kita masuk ke ingin mendaftar sebuah ekstra lah, itu namanya registration form. Kalau medical form itu kan dari kata kuncinya medical ya, medis artinya. Berarti ini formulir kesehatan. Kalau kita ingin ke rumah sakit, kita harus mengisi beberapa formulir kesehatan ya. Kalau application form itu ya untuk formulir application. Biasanya untuk di perusahaan-perusahaan pegawainya disuruh mengisi formulir application form. Oke, gampang ya. Ini kata kuncinya reserve berarti reservation form. Kalau tidak tahu artinya. Oke, next. What information does the woman not understand about? Ya, kira-kira informasi apa yang perempuan itu tidak mengerti? Ya. Ya, sekarang coba kita diskusikan dialognya. What should I fill in this box? You are female, so you should write F. Thank you. Oke. Di sini yang tidak dimengerti oleh woman, ya. Berarti woman kan bertanya tentang apakah kepada si laki-lakinya ini. Nah, ini kan jawabannya you are female. Berarti kan kamu adalah perempuan. Nah, perempuan di sini informasinya berarti tentang gender, ya. Gender itu diisi female or male, perempuan atau laki-laki. Berarti yang ditanyakan perempuan ini, woman ini adalah tentang gender yang dia tidak paham untuk mengisi formulir. Kalau marital status ini salah ya tulisannya, harusnya pakai S. Status itu statusnya itu menikah atau single seperti itu. Postal code sudah tahu ya, kode pos. Kualifikasi kalau DOB itu singkatan dari date of birth yang menanyakan mengenai tanggal lahir ya, tanggal lahir. Oke, selanjutnya what should the writer do after filling out the form? Jadi ini adalah formulir ya tentang ini subscription form ya. Kalau formulir itu biasanya di atasnya itu ada judulnya itu formulir apa seperti itu. Jadi kalian harus tahu ini adalah subscription form. Subscription form itu tahu ya tadi adalah formulir berlangganan. Nah, ini formulir berlangganan majalah, majalahnya adalah Moto. Nah, di sini yang mendaftarkan berlangganan itu namanya Leo Silva. Nah, ketika dia sudah mengisi ini ya data dirinya, apa yang harus dia lakukan? Nah, ya kalau sudah mengisi dia harus nih $10 1 year subscription. Jadi kalau setelah mengisi dia harus membayar. Berarti jawabannya adalah ini, pay $10. Oke, gampang ya. Selanjutnya, from the form we know that ya.
Berdasarkan dari formulir ini kita bisa mengetahui bahwa Leo cannot get the old magazine. Salah ya ini ya. Leo will be the employer of the company for 1 year. Salah ini. Employer itu maksudnya pegawai. Dia ini tidak mendaftarkan diri sebagai pegawai, tapi dia itu mendaftarkan diri untuk berlangganan. Jadi jawabannya kalau menjadi pegawai itu salah. Leo doesn't have money to buy the magazine. Ya, kalau tidak punya uang, kenapa dia berlangganan ya? Jadi salah ini. Leo wants to read the magazine regularly. Leo ingin membaca majalah secara teratur ya setiap hari. Berarti ya ini karena berlangganan berarti kan Leo ingin membacanya secara teratur regular. Berarti jawabannya ini ya. Leo ingin membaca majalah secara teratur, oleh karena itu dia ingin berlangganan. Kalau ini jelas salah. Leo wants to join a motor club. Ini bukan formulir pendaftaran motor club ya, tapi ini adalah formulir untuk berlangganan majalah. Selanjutnya nih, how old the applicant when he filling out the form? Berarti ditanya how old itu adalah umur ya, usia. Kira-kira ini DOB dan of birth-nya 9 Juni 2004. Dan dia tanda tangan pada tahun 2020. Berarti umurnya itu 16 tahun. Berarti jawabannya adalah 16. Ini mudah sekali. Selanjutnya, based on the form, daddy should pay when. Nah, berdasarkan formulir, daddy itu seharusnya membayar ketika apa? Nah, ini kan formulir membership application. Jadi ini formulir pendaftaran untuk menjadi anggota MAN 1 Kudus Library atau perpustakaan MAN 1 Kudus ya. Yang mendaftar itu namanya Dedi Mahendra. Jadi sesuai dengan formulir ini ya, ada beberapa ketentuan ketika menjadi member dari perpustakaan. Yang pertama, pay the required charge for books kept beyond the due return date. Jadi dia harus membayar ya biaya yang diberikan for books untuk buku-buku yang masih disimpan atau belum dikembalikan di luar batas pengembalian ya, tanggal yang harusnya dikembalikan. Dia harus membayar uang, yaitu dendanya untuk membayar, karena dia jadwalnya harus membayar tapi dia tidak membayar. Yang kedua, ketentuannya membayar jika bukunya any item which may be damaged. Jika ada item yang rusak atau hilang ya, berarti jawabannya kalau ditanya harus membayar itu ketika itu kamu out of the due date atau kelebihan hari untuk mengembalikan dan bukunya itu hilang atau rusak. Berarti kita cari di sini ya jawabannya. He lost the book he borrowed. Betul nggak? Dia kehilangan buku yang dia pinjam. Jadi dia harus membayar tuh. Ya dia jawabannya ini, betul ya. Jadi daddy itu harus membayar ketika dia menghilangkan buku yang dia pinjam. Ini sudah ada di sini. Nah ini ketentuan nomor 2. Jadi gampang kan? Kalian harus memahami konteks dialognya ya. Berkali-kali saya bilang pahami dialog atau teksnya. Maaf, ini bukan dialog, ini teks ya. Ya, pahami teksnya. Selanjutnya, di sini ada sign ya, sign. Where can we find the sign? Quiet please. Ya, biasanya ini gambar ini kalian bisa menemukan di mana ya, yang tempatnya itu tidak boleh berbicara keras-keras ya. Quiet please, jangan berisik ya, maksudnya tenang, tolong tenang ya, tetap tenang. Jawabannya ya at the library. Selanjutnya, from the text we conclude that
Ya, ini ada use of cell phones not allowed. Jadi ini sama ya, sign. Menggunakan HP dilarang, apa tidak diperbolehkan. Berarti sign ini ya, you must not leave your phone. Meninggalkan, kamu tidak boleh meninggalkan HP-mu. Salah ya. You should call someone in this area. Kamu harus menelepon seseorang di area ini, tidak boleh. You are not allowed to play games. Ya, bukan ya. You shouldn't bring cell phone in this area. Ya, betul ya. Harusnya ini kamu seharusnya tidak membawa HP di area ini. Oke. Sekarang kita membahas tentang chapter 2. Chapter 2 atau bab 2 itu mengenai obligation, talking about obligation. Ya. Oke, yang pertama, what happens to the man? Apa yang terjadi kepada laki-laki itu? Oke, di sini kita baca ada dialog ya. You should be wearing your hat. We will have a flag ceremony. I forgot. Oh no, I will be punished to stand in front of the teachers. Oke, jadi woman-nya berkata kepada man atau laki-laki, kamu seharusnya sedang memakai topi. Kita akan upacara bendera. Man berkata, I forgot, saya lupa. Wah tidak, saya akan dihukum. Dihukum berdiri di depan guru-guru. Jadi, apa yang terjadi pada pria ini? He punished by his teacher. Salah ya, dia belum diberi hukuman, tapi akan diberi hukuman ya, kemungkinan dia akan diberi hukuman, tapi kenyataannya kita belum tahu. Jadi yang ini bukan. He forgot that today will be a flag ceremony. Dia lupa. Ya, ini betul ya. Ini betul. Jadi jawabannya ternyata ada dua. He forgot that today will be a flag ceremony. Dan he doesn't bring his hat. Jadi ini juga betul ya. Dia lupa kalau hari ini adalah upacara bendera, oleh karena itu dia lupa membawa atau tidak membawa topi. Ada dua jawaban di sini yang possible, yang mungkin. Jadi yang menjawab dua itu saya benarkan. Oke, selanjutnya, what does the man obliged to do? Apa yang laki-laki wajib lakukan? Nah, will we have to go to the party early? Yes, Rena's family will make a surprise party for her. Alright, I need to set my alarm then. Oke, jadi apa yang harus pria itu lakukan berdasarkan dialog ini? Go to the party alone. Dia pergi ke pesta sendiri, bukan ya? Bukan konteks dialog yang dibicarakan ya. Buy a birthday present? No. Dia tidak membahas tentang kado. Make a surprise party? Ya, yang buat itu bukan mereka, bukan man and woman, tapi Rena's family, jadi bukan ya. Come to the party early. Ya, betul, jawabannya adalah ini. Come to the party early. Ya, ini ya. Will we have to go to the party early? Maksudnya datang ke partinya lebih awal. Jadi jawabannya ini. Oke, gampang kan? Next. What can we conclude from the dialogue? Apa yang bisa kita simpulkan dari dialog itu? Oke. Hey, don't chat. I chat, but I still can hear our teacher's explanation. You should pay more attention in class. Oke. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari dialog ini? Ya, ini woman sedang menasihati man agar man itu tidak chatting, tapi harus mendengarkan gurunya menerangkan, ya gitu ya. Jadi jawabannya adalah ya ini, the woman advises the man. Jadi perempuan itu menasihati laki-laki. Oke, next. What is the best response to complaint? Oke. Respon yang paling tepat yang manakah untuk mengisi atau melengkapi dialog yang rumpang di bawah ini? Ya, ada sebuah dialog antara woman and man. Ya. Oke. Today is your match, right? Hari ini adalah pertandinganmu.
Benar kan? Yes, it is. Ya, benar. Bla bla bla, why are you here? Oke. Kenapa kamu di sini? Nah, itu yang ditanyakan oleh woman. Berarti kalau womannya bertanya, loh, kenapa kamu kok di sini? Seharusnya kan kamu ada pertandingan. Berarti seharusnya laki-laki itu bertanding, malah dia di sini dengan womannya, seperti itu. Berarti seharusnya yang cocok atau yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah, mari kita bahas satu-satu. You should tell me, why are you here? Bukan ya, bukan. You should have watched it. Why are you here? Kamu seharusnya menonton pertandingan. Kenapa kamu di sini? Seharusnya laki-laki itu bukan menonton, seharusnya laki-laki itu tuh memainkan pertandingan ya, bermain sepak bola, bukan menonton. Oke, salah ya. Yang ketiga, you should be playing football with your team. Kamu seharusnya sedang bermain sepak bola dengan timmu. Oke, jawabannya jadi yang ini ya, bisa dengan jelas kita jawab pertanyaannya. Jawabannya untuk mengisi dialog rumpang yaitu yang ini. You should be playing football with your team. Ya, ini salah. You should not play in the match. Kamu seharusnya tidak bermain di pertandingan. Bukan jawabannya. You should be here. Kamu seharusnya di sini. Kenapa kamu di sini? Salah ya. Oke, ini adalah contoh dari penggunaan should be verb ing. Nah, ini menyatakan bahwa sarannya ya sedang dilakukan, seharusnya sedang ya. Seharusnya sedang. Should be verb ing di sini digunakan untuk menyatakan suatu kewajiban yang pelakunya atau seseorang itu seharusnya saat ini sedang melakukan kewajibannya, akan tetapi kenyataannya orang itu tidak melakukan. Nah, contohnya seperti ini. Laki-laki ini seharusnya bermain pertandingan sepak bola, tapi malah dia bersama dengan perempuan. Makanya perempuannya menggunakan should plus be plus verb ing. Ya, sarannya. Kamu seharusnya sedang bermain sepak bola dengan tim kamu. Karena hari ini kan ada pertandingan. Makanya perempuannya bertanya, mengapa kamu di sini? Seperti itu. Oke, jadi kalian harus lebih memahami konteks dialognya yang diinginkan. Oke, apa respon yang tepat untuk menjawab ya, to say next, untuk dikatakan selanjutnya. You speak to your mother informally. It is not a good habit, but she is okay. Kamu berbicara dengan ibumu secara informal ya. Itu kelakuan yang tidak baik. Itu kebiasaan yang tidak baik ya. Tapi dia nggak apa-apa gitu maksudnya. Oke, jawabannya adalah you should have spoken to your mother like this. So, kamu seharusnya sudah berkata kepada ibumu seperti ini. Salah ya. You should not have spoken to your mother like this. Kamu seharusnya tidak telah berbicara pada ibumu seperti ini. Bukan ya. You should be speaking to your mother like this. Kamu seharusnya sedang berbicara kepada ibumu seperti ini. Tidak. You should never speak to your mother like this. Ya betul ya. Ini maksudnya ini untuk nasihat. Jadi you should never speak to your mother like this. Oke, jawabannya itu. Next. What is the most appropriate response to say next? Oke, sama seperti tadi. Ya, respon yang tepat untuk dikatakan ya. Did you know that Ryan failed to catch his bus? No, I didn't. Poor him. He played football with his friends here before he left. Jadi Ryan itu tuh gagal untuk mendapatkan bis ya, to catch. Dia gagal naik bis. Nah, dia gagal tuh karena dia bermain sepak bola ya dengan teman-temannya. Nah, seharusnya apa yang harus dilakukan Ryan agar dia tidak ketinggalan?
Jadi seharusnya ya ini ya, he should have left earlier. Jadi seharusnya dia meninggalkan lebih awal. Okay, next. From the sign below, we know that people who come in the area are obliged to. Okay, ini ada sebuah sign ya, tanda warning. You must wear safety shoes and hard hats in this area. Okay, ini jelas-jelas dikatakan kamu harus menggunakan atau memakai sepatu yang aman dan ini ya, helm proyek maksudnya, hard hats. Jadi jawabannya di sini harusnya ini ya, jawabannya sudah ada. Who come in this area? So people who come in the area are obliged to wear safety shoes and hard hats. Jadi orang yang datang di area proyek itu harus menggunakan ini safety shoes and hard hats. Di sini sudah jelas tertulis ya. Okay, next. So the purpose of the sign is, jadi tujuannya kalau ada tanda seperti ini di sebuah area itu berarti tanda tentang apa? Ya ini ya, to warn people for danger, untuk memberikan warning, peringatan ke orang dari bahaya. Okay, next. Read the text below. What obligation can you draw from the text? Okay. Ini sepertinya ada kata kuncinya. Kalian harus memahami. Kata kuncinya itu ini. Man must work hard. Jadi jawabannya I must work hard. Ya. Apa obligation, apa kewajiban yang bisa kamu simpulkan dari teks itu? Kewajibannya dia tuh the man must work hard. Jadi laki-laki harus bekerja keras. Jadi jawabannya ini sudah ada nih ya di first sentence. Okay, next. Okay, complete the dialogue below. Where is Mrs. Atika? Mrs. Atika is in her classroom teaching. What? She blah blah blah, a very important meeting now. Every teacher is waiting for her. Okay, jawabannya adalah di mana Mrs. Atika? Di mana Bu Atika? Bu Atika, dia sedang di ruang kelas mengajar. Apa? Dia bla bla bla. Maksudnya gini, dia seharusnya sedang datang ke rapat penting sekarang karena guru-guru sedang menunggu dia. Ya, ini berarti kan seharusnya ya saat ini Bu Atika itu sedang rapat. Nah, tapi kenyataannya dia malah di classroom, di kelas mengajar. Jadi harusnya menggunakan should be attending, ya enggak? Should be attending di sini itu kan menyatakan kewajiban yang seharusnya saat ini dikerjakan, tetapi kenyataannya kan tidak. Ya, itu ya. Ini penjelasannya. Miss Atika itu seharusnya sedang datang ke rapat yang sangat penting sekarang ini. Tapi kenyataannya dia sedang mengajar di kelas. Nah, jadi bentuknya harus menggunakan should be plus verb ing, karena fungsi dari should be plus verb ing adalah menyatakan kegiatan yang seharusnya sedang dilakukan, akan tetapi pelaku itu tidak melakukannya, gitu. Jadi seharusnya Mrs. Atika saat ini itu sedang rapat, malah dia saat ini dia malah di ruang kelas mengajar. Berarti jawabannya ini should be attending. Oke, dipahami lagi ya. Ini banyak yang salah saya temukan ya. Next. Oke, kalau ini jawabannya kalian harus mengisi titik-titik ini. Ya, mengisi nomor 23 ya. Hey Rudy, are you free on Saturday? Yes, why? You blah 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 the opera near my house. Nah, should have watched, should be watching, watch, should watch, or watches. Oke, ini maksudnya 23 itu adalah memberi saran, ya, memberi saran. Jadi kalau saran, maksudnya gini, Hai Rudy, apakah kamu free pada Sabtu ini? Ya, kenapa? Ya,
Seharusnya gini, kamu seharusnya menonton opera dekat rumahku. Nah, berarti jawabannya ini. You should watch the opera near my house. Jawabannya ini. Oke, next 24. Ya ini ya. Oh ini nih penjelasannya dulu ya. Seharusnya you should watch the opera near my house. Ya karena ini berupa saran. Sehingga menggunakan bentuk should plus verb 1. Jadi kalau berupa saran yang saat ini diberikan dan pelakunya itu belum melakukan kegiatan ya, itu harus menggunakan should plus verb 1. Ya. Dan pelakunya tuh tidak tahu apa yang harus dia lakukan, maksudnya tidak tahu kewajiban yang harus dia kerjakan. Jadi itu saran itu langsung diberikan orang lain pada saat itu juga. Gitu. Kalau tadi should be verb ing, itu kan kewajibannya pelakunya itu seharusnya tahu. Saat ini seharusnya dia harus memenuhi kewajiban apa, tapi malah kenyataannya dia tidak mengerjakan seperti itu. Bedanya itu ya. Next, nomor 24. That's a good idea. Is the ticket expensive? No, it's not. But you should blah 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 it as soon as possible. There will be many spectators. Oke, ini mudah ya. Wow, ide yang bagus. Apakah tiketnya mahal? Tidak. But kamu harus blah 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 secepat mungkin. Maksudnya itu kamu tuh harus menaruh, apa memberikan, apa memesan, apa meninggalkan, atau melempar tiket. Jawabannya ya kita harus memesan, reserve. But you should reserve, maksudnya kamu harus memesan tiket secepatnya. Karena apa? There will be many spectators. Akan ada banyak penonton. Jadi jawabannya reserve. Oke, the last ya, nomor 25. Actually, I blah 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 for the test now, but I have to finish this assignment first. Oke, jawabannya nih. Actually, I should be studying for the test now, but I have to finish this assignment first. Jadi, sebenarnya saya seharusnya sedang belajar untuk tes sekarang, tapi saya harus menyelesaikan tugas dulu, maksudnya gitu. Oke, ya. Seharusnya actually ya ini I should be studying for the test now. Oke, sebenarnya ini ya. Menggunakan should plus be plus verb ing. Karena kenapa ya seperti yang saya terangkan tadi, seharusnya ini dia mengerjakan tes, tapi malah ya realitanya dia harus menyelesaikan tugas. Harus jadinya menggunakan should plus be plus verb ing.